menarik untuk orang tua wali murid ketika melakukan kegiatan tersebut bersama anaknya di rumah. Kemudian mendorong penguatan pendidikan karakter anak. Nah, di sini harus dalam kondisi BDR atau belajar di rumah ini, sebagai pendidik kita harus memberikan karakter pendidikan yang kuat yang kita berikan ke orang tua wali murid, sehingga orang tua wali murid bisa mengaplikasikannya kepada anak didiknya saat mendampingi pembelajaran dari rumah. Kemudian adanya perpaduan antara yang dilakukan di satuan PAUD dan di rumah. Adanya berkesinambungan atau sama. Misalnya di rumah biasa dilakukan, di sekolah biasanya dilakukan pagi itu sebelum mulai kegiatan sholat duha. Maka di rumah pun harus dilakukan sholat duha. Kemudian kalau anak sebelum makan itu biasanya mencuci tangan, baca doa, sama. Di rumah pun harus dilakukan pendidikan yang sama. Seperti itu. Kegiatan di lingkungan rumah meningkatkan kemampuan anak dalam berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kerjasama. Nah, ini yang ditekankan oleh Bapak dan Ibu guru semua yang saat ini mengalami pandemi COVID-19 dan kita harus mengajar dari rumah dan anak-anak belajar dari rumah. Kegiatan mainnya itu harus mampu menimbulkan berpikir kritis. Nah, kalau dengan worksheet atau LKS itu, saya yakin anak tidak akan menimbulkan rasa ingin tahu atau berpikir kritis dan kreatif, komunikatif dan kerjasama. Itu kecil sekali. Tetapi dengan kegiatan bermain, insya Allah dalam anak mampu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kerjasama. Ini ruang-ruang yang bisa Bapak dan Ibu guru lakukan atau komunikasikan ke orang tua ketika kegiatan belajar di rumah. Di antaranya ada halaman rumah, ada garasi, kemudian ada halaman rumah, kamar tidur, kamar mandi, ruang keluarga, dapur, dan ruang tamu. Nah, apa selanjutnya? Apa itu alat main? Nah, apa itu guru bisa lihat di slide ini? Ini adalah alat-alat main yang sangat sederhana, murah, dan mudah didapatkan, ekonomis, tidak mahal. Tetapi dengan alat main ini bisa menstimulasi perkembangan anak, bisa menstimulasi sel-sel otak anak. Kita bisa lihat dari alat-alat main yang ada sampo bayi, kemudian sikat gigi, sikat kamar mandi. Ini semua alat-alat main ini sederhana, mudah didapat. Dan saya yakin di semua rumah peserta didik alat-alat ini ada. Baik bumbu-bumbu dapur seperti lada, ketumbar, kunyit, jitan, ini pasti ada di seluruh rumah. Tidak mungkin yang tidak ada media-media ini. Nah, alat main ini bisa digunakan untuk bermain anak. Tampak alat main ini sangat sederhana, tapi ketika setelah dimainkan akan timbul pertanyaan-pertanyaan dari anak sehingga membantu koneksi-koneksi sel otaknya untuk meningkatkan kecerdasan anak. Dari alat bermain itu ada manfaat bermain yang pertama adalah mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak. Ya, dari berbagai macam jenis alat main ini dapat mengembangkan aspek perkembangan anak didik, terutama di lingkup pendidikan anak usia dini. Tentunya, ketika kita menggunakan alat main itu, bagaimana bisa mengembangkan aspek perkembangan anak usia dini, baik nilai nular agama, sosial emosional, kognitif, fisik motorik, bahasa, dan seni. Kemudian mengembangkan keterampilan intuisi. Dari media-media atau permainan-permainan yang ada ini, dengan sendirinya anak rasa ingin tahunya tinggi. Contoh dari tutup-tutup
botol ini, kalau anak mencoba-coba ini bisa menjadi apa? Mereka bisa mengelompokkan, kemudian bisa membuat huruf, mencontoh membuat huruf, kemudian mereka bisa membilang. Nah, itulah dari keterampilan-keterampilan inquiry yang mereka cari tahu sendiri. Atau dari corong ini bisa mereka bisa bersuara dengan apa namanya inikan di mulutnya, suaranya akan berubah. Nah, itu dari bunyi. Kemudian mereka bisa menuang air dengan corong itu ke dalam botol, seperti itu. Kemudian dari selang atau paralon, mereka bisa mengukur dengan penggaris atau dengan ubin yang ada di rumah, keramik yang ada di rumahnya, mereka bisa menghitung. Oh, ternyata selangnya itu ada 5 ubin gitu, atau ada 5 keramik. Nah, inquiry, rasa ingin tahunya. Kemudian mengembangkan imajinasi dan kreativitas. Mungkin dari peralatan ini kita tidak tahu nanti anak bisa buat apa. Mungkin bisa dia buat lompat-lompat, putar tali, atau bisa main kayak seperti karet, dia lompatkan, seperti itu. Kemudian selain itu, manfaat alat main itu mengajak anak untuk bertanya. Ya, mengajak anak untuk bertanya. Disinilah perkembangan literasi anak. Ketika anak telah melihat alat-alat main yang ini, bagaimana mengembangkan pertanyaan-pertanyaan dari anak. Dapur tempat bermain. Nah, kita bahas pertama dapur tempat bermain. Bapak Ibu Guru, kita bisa lihat di slide ini, ada bahan dan alat yang kita temukan di dapur ini. Ada lada, kemudian kunyit, cabai, ada serai, ada kayu manis, kemudian ada kapulaga, ada kemiri, ada bawang merah, ada cabai rawit. Nah, ini bisa kita berikan kepada peserta didik kita. Tentunya kita memberikan program-program ini ke orang tua wali murid, nanti orang tua wali murid yang menyampaikan. Atau kalau kita bisa melakukan dengan kegiatan Zoom meeting, Zoom, itu bisa kita lakukan langsung. Tapi kembali lagi, kendala-kendala yang ada baik di daerah atau di Jakarta, tidak semua wali murid memiliki fasilitas yang sama. Baik dari segi kemampuan IT wali murid itu tersendiri, kemudian kemampuan finansial, mereka tidak mempunyai jaringan wifi, keterbatasan kuota yang mereka miliki. Tetapi untuk bulan ke depan, dari September sampai dengan Desember, insya Allah pemerintah memfasilitasi baik peserta didik ataupun guru dengan memberikan kuota. Jadi tidak ada alasan lagi bagi kami, bagi guru-guru semua, guru-guru pendidikan anak usia dini untuk tidak ada kuotanya lagi, atau peserta didik juga tidak ada kuota, karena pemerintah telah insya Allah segera memfasilitasi dengan pemberian kuota. Nah, kegiatan bumbu-bumbu dapur ini bisa kita lakukan kegiatan lain, olahan indra. Nah, ini bisa dicipin satu-satu baunya seperti apa baunya. Kemudian dari warna-warnanya, senang menumbuk bumbu dapur. Dan bumbu-bumbu ini bisa ditumbuk. Nah, ini ada sainsnya, nanti dari kasar menjadi halus. Kemudian bisa mengurutkan mana dari media-media ini, dari yang terkecil atau sampai yang terbesar, atau dari yang